Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang saya sayangi. Ketemu Bu Mundrika, yaitu mapel seni budaya kelas 8. Sebelum materi pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak kelas 8 yang saya sayangi. Hari ini kita masuk bab 2. Bab 2 di situ kamu buka halaman 18. Temanya atau judulnya adalah bernyanyi lagu daerah dan bermain ansambel musik tradisional. Untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah gaya bernyanyi lagu daerah. Bisa kita mulai ya, halaman 18 dibuka. Gaya bernyanyi lagu daerah. Kita masuk pengertian dari lagu daerah. Apa yang dimaksud dengan lagu daerah? Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah dan dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut sesuai budaya dan adat istiadatnya. Itu yang dimaksud dengan lagu daerah. Kemudian kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia itu fungsinya yang pertama adalah sarana upacara. Sarana upacara di situ dicontohkan nomor 1, upacara panen padi yang kita kenal dengan Seren Tahun di daerah Jawa Barat. Kita menggunakan musiknya yaitu musik angklung. Nomor 2, musik gong renteng dari desa Lebakwangi, juga daerah Jawa Barat. Itu kegunaannya adalah untuk upacara muludan atau maulud Nabi. Nomor 3, upacara merapu di Sumba, menggunakan bunyi-bunyian untuk memanggil dan mengiring kepergian roh ke pantai Merapu. Di situ diyakini sebagai alam kubur. Nomor 4, upacara dalam talqin mayit di daerah Blubur, khususnya daerah Garut, Jawa Barat, menggunakan nyanyian atau tembang. Jenis lagunya namanya lagu Cigawiran. Nomor 5, musik gong luang dari Provinsi Bali. Fungsinya untuk mengiringi upacara kematian. Di situ dengan istilah ngaben. Nomor 6, upacara skaten di Cirebon, Jawa Barat. Itu menggunakan musik gamelan sebagai pendukung. Pengiringnya kegiatan mencuci barang-barang pusaka yang dianggap memiliki keramat oleh masyarakat pendukungnya. Nomor 7, musik karang dodou
dari daerah Tanah Siang, khususnya di wilayah Barito Utara, Kalimantan Tengah. Di situ dikenal dengan acara memandikan bayi atau memberikan nama bayi. Upacaranya kita kenal dengan Nokapati. Kemudian nomor 8, musik sasanduk gong dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berfungsi sebagai pengiring tarian dan upacara adat setempat. Nomor 9, musik sair telima, dilantunkan pada saat pesta resmi dan pertemuan kerabat sesepuh tanah mendalam di bumi Uncok Kapuas, Kalimantan Barat. Nomor 10, upacara Mapak Dewi Sri di Sumedang, Jawa Barat. Nomor 10, gamelan sandur adalah kumpulan musik-musik tradisional yang menjadi suatu kelompok seperti orkestra atau sudah modern yang ada di Madura. Ini kegunaannya adalah untuk upacara pernikahan. 12, tanjidor, kesenian dari Betawi, fungsinya untuk mengantar pengantin. 13, gamelan. Gamelan yang terkenal di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Fungsinya adalah untuk pernikahan, syukuran, dan lain-lain. Itu adalah kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Yang pertama, sebagai sarana upacara. Di situ dicontohkan dari nomor 1 sampai nomor 13. Mulai upacara panen padi tadi menggunakan musik angklung sampai gamelan yang kita gunakan untuk upacara pernikahan maupun syukuran. Masuk fungsi yang kedua, di situ adalah sebagai sarana pengiring tari. Kamu buka halaman 20 yang atas. B, sarana pengiring tari. Peranan musik dalam tarian yaitu sebagai pengiring tari. Dengan iringan musik tersebut, maka penari dapat terpengaruh perasaannya untuk melakukan gerakan-gerakan yang indah dalam tariannya. Contohnya, karya tari yang diiringi dengan musik daerah yaitu tari kecak dari Bali, tari Pakarena dari Sulawesi, tari Mandalika dari NTB, tari Ngaseuk dari Jawa Timur, tari Mengaup dari Jambi, dan tari Mansorandat dari Papua. Fungsi yang nomor 3 atau yang C adalah media bermain. Contohnya apa? Musik kok sebagai media bermain? Di situ dicontohkan tari cublak suweng dari Jawa Tengah. Ada pok ame-ame dari Betawi, ampar-ampar pisang dari Kalimantan, ambil-ambil dari Jawa Barat, tanduk majeng dari Madura.
Semua jenis lagu itu merupakan lagu khas daerah yang sering dijadikan sebagai media bermain anak-anak di wilayah masing-masing daerah tersebut. Sebelum kita lanjutkan dari contoh lagu daerah tersebut, nanti anak-anak di rumah pilih salah satu. Nanti kalau sudah ada pertemuan tatap muka, nanti per kelas satu anak nanti ke depan menyanyikan jenis lagu daerah. Kamu mulai sekarang dipilih, kamu mulai sekarang dihafalkan jenis lagunya, pilih judul lagunya dari daerah mana. Misalkan dari Jawa Tengah ya Jublak-jublak Suweng, Gundul-gundul Pacul. Kemudian kalau dari Papua ya ada Yamko Rambe Yamko. Tuh nanti dihafalkan. Nanti setornya lewat pertemuan tatap muka, tidak pertemuan PJJ hari ini ndak, dipersiapkan di rumah, nggih. Paham nggih? Persiapkan di rumah. Nanti kalau sudah tatap muka, nanti anak-anak satu persatu silahkan ke depan sesuai urutan absen. Masuk fungsi yang keempat atau yang D adalah media penerangan. Kok bisa musik sebagai media penerangan? Contohnya di situ, pada masyarakat modern, lagu sebagai media penerangan bisa bertemakan tentang pemilu, keluarga berencana, ibu hamil, penyakit AIDS. Selain lagu di atas khusus yang bertemakan atau bernuansa agama yang menjadi media penerangan, biasanya jenis musiknya musik qasidah, musik terbangan, musik zipen dengan syair-syair lagu dari Al-Quran. Saya ulang nggih. Kedudukan dan fungsi dalam tradisi masyarakat Indonesia. Fungsi musiknya tadi ada 4. Nomor 1 sarana upacara, nomor 2 sarana pengiring tari, nomor 3 media bermain, yang keempat media penerangan. Sekarang masuk teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi di situ ada 2. A. Teknik bernyanyi lagu daerah. B. Gaya bernyanyi lagu daerah. Untuk teknik bernyanyi lagu daerah di situ ada 2. Menyanyi solo atau individu, menyanyi kelompok atau vokal grup. Jelas kalau menyanyi solo berarti menyanyi dengan satu orang. Menyanyi solo atau individu merupakan teknik dalam menyanyi yang dinyanyikan oleh satu orang. Menyanyi kelompok atau vokal grup menyanyi dengan cara dilakukan oleh lebih dari satu orang, atau kita kenal dengan kelompok paduan suara. Itu termasuk menyanyi vokal grup, pokoknya lebih dari satu. Kemudian gaya bernyanyi lagu daerah. Gayanya di situ ada 3. 1. Gaya lokal, merupakan karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda
dengan daerah lainnya. Biasanya disebut dengan istilah biasanya disebut dengan istilah entitas lokal jenius. 2. Gaya individual merupakan karakteristik seorang tokoh pencipta lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Nomor 3. Gaya periodikal, maksudnya karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musik tertentu. Di situ dicontohkan ada musik keroncong maupun karawitan, itu termasuk gaya periodikal. Yang terakhir, menyanyi secara unisolo. Apa yang dimaksud dengan menyanyi secara unisolo adalah menyanyi dengan satu suara. Beberapa masyarakat dari beberapa suku di Indonesia banyak yang hanya terbiasa bernyanyi dalam satu suara, yaitu sesuai dengan melodi pokoknya saja. Teknik dan gaya bernyanyi tersebut disebut dengan teknik bernyanyi secara unisolo. Kemudian teknik pernafasannya biasanya menggunakan pernafasan diafragma. Saya ulang, menyanyi secara unisono adalah bernyanyi dengan satu suara. Kemudian teknik pernafasannya yang digunakan biasanya pernafasan diafragma. Anak-anak yang saya sayangi, pertemuan pagi hari ini sampai di situ dulu. Besok kita lanjutkan pertemuan yang setelah ini. Kemudian sebagai tugas akhir, biar kamu paham apa yang disampaikan Bu Mun, tolong dikerjakan 5 soal. Halaman 21, tugas individu 1, nomor 1 sampai nomor 5. Apa yang dimaksud lagu daerah? Pertama tadi, lagu daerah adalah apa yang dimaksud? Terangkan kaitan musik dengan upacara adat. Fungsi dari upacara adat tadi apa? Kemudian nomor 3, sebutkan lagu yang dijadikan sebagai media bermain. Kamu sebutkan 2 atau 3, jangan 1 ya, lebih dari 1, 2 atau 3. Jelaskan tentang dorongan bermain dalam musik. Apa yang dimaksud dengan gaya individual? Itu soalnya sudah saya sampaikan semua. Besar harapan Bu Mun bisa dikerjakan dengan nilai yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.